Dennis Schroeder, Bogdan Bogdanovic, dan Patty Mills lebih sering jadi cadangan di NBA. Tapi saat membela negara masing-masing, mereka seketika bermain seperti dewa. Kita mulai dari Patty Mills. Saat membela timnas Australia di Olimpiade Tokyo 2020, ia berhasil mencatatkan rataan 23,3 points, 6,3 assist, dan 3,5 rebounds per game. Rataan poinnya itu merupakan yang tertinggi ketiga dari semua pemain di ajang tersebut. Tapi kehebatan Mills masih lebih dari itu. Di game perebutan medali perunggu melawan Slovenia, performanya meledak dengan 42 points, 9 assist, dan 3 rebounds. Wow! Dan faktanya, Mills sudah melakukan hal gila ini selama bertahun-tahun di ajang internasional. Di Olimpiade London 2012, ia juga mencatatkan rataan poin tertinggi di antara semua pemain dengan 21,2 points per game, bahkan lebih tinggi dibandingkan LeBron James dan Kevin Durant. Padahal di NBA, Mills hanyalah seorang pemain cadangan Spurs yang biasa-biasa aja. Bahkan sekarang ia sudah mulai jadi cadangan mati dan karir NBA-nya mulai meredup. Tapi mungkin yang dialami Schroeder jauh lebih menakjubkan dari yang kalian bayangkan. Selama belasan tahun di NBA, ia lebih sering menghabiskan waktunya sebagai pemain cadangan. Bahkan sering di-trade kemana-mana hingga bisa sampai 3 kali, nggak cuma dalam semusim, tapi juga dalam sehari doang guys. Ini udah kayak mainan yang udah rusak dan gak ada yang suka. Tapi ketika mengenakan seragam timnas Jerman, ia seolah-olah sudah ditakdirkan untuk menjadi pahlawan mereka. Bersama timnas senior, Schroeder memiliki rataan 20,5 points, 6,7 assist, dan 3,2 rebounds per game. Schroeder bisa dibilang adalah jantung dari timnas Jerman pada era modern ini. Bahkan ia berhasil memimpin Jerman untuk meraih medali emas pertama mereka di ajang FIBA World Cup 2023 lalu. Dan coba tebak, Schroeder juga sekaligus dinobatkan sebagai MVP di saat yang sama. Bogdan Bogdanovic juga merasakan hal yang serupa. Ketika saatnya tiba untuk membela timnas Serbia, ia nggak pernah menolak untuk bermain hebat. Di FIBA World Cup 2019, Bogdanovic bersinar dengan rataan 22,9 points, 4,4 assist, dan 4,1 rebounds per game. Ia mampu meng-carry negaranya dengan mudah saat Nikola Jokic absen. Bahkan sampai berkali-kali tembus babak perebutan medali. Selain mereka bertiga, sebenarnya masih terdapat beberapa contoh pemain dengan cerita yang sama. Mulai dari Lauri Markkanen, Nicolas Batum, Ricky Rubio, Evan Fournier, Rui Hachimura, Yuki Kamamura, dan masih banyak lagi. Iya, gue tahu Markkanen adalah pemain All-Star di NBA. Tapi itu jadi kelihatan gak ada apa-apanya jika dibandingin sama produktivitasnya bersama timnas Finlandia. Di Eurobasket 2025 ini, Markkanen mampu mencetak 48 poin guys. 48 poin dalam game uji coba melawan Belgia. Kemudian ketika ajang ini sudah resmi dimulai, ia langsung mencatatkan 43 poin di game kedua Finlandia. Mereka semua ini kayak jenderal yang nyamar jadi pemain basket negara masing-masing. Tapi, kenapa semua itu bisa terjadi? Kok bisa orang yang sering duduk manis di bangku cadangan NBA justru dapat dengan mudah mendominasi panggung internasional? Bahkan hampir semua mega bintang NBA nggak bisa melakukan hal yang sama seperti mereka. Mungkin kalian berpikir bahwa mereka memiliki pride yang besar untuk negara masing-masing. Itu memang benar, tapi masih ada banyak faktor dan alasan yang lebih mendalam dari itu. Pertama, kita bisa melihat adanya perbedaan ukuran lapangan. NBA memiliki lapangan yang lebih luas dibandingkan FIBA. Dan berdasarkan riset, seorang yang bermain di lapangan NBA akan berlari sekitar 2,5 mil atau 4 km sepanjang game, di mana itu 15% lebih banyak dibandingkan bermain di lapangan FIBA. Artinya bermain di lapangan NBA bakal membuat para pemain lebih cepat capek, apalagi dengan strategi era modern yang menghasilkan pace yang tinggi. Dan sebaliknya, ukuran lapangan FIBA yang lebih kecil membuat para pemain dapat menyimpan lebih banyak energi secara konsisten sepanjang pertandingan. Ditambah dengan gaya bermain Eropa yang mengandalkan kerjasama tim dan fundamental di atas individualis, gue yakin mereka bisa lebih mudah untuk mengontrol tenaga mereka. Lapangan FIBA yang lebih kecil pun juga membuat garis 3 point mereka jadi lebih dekat. Pemain seperti Schroeder, Mills, dan Bogdanovic sudah memiliki kemampuan shooting yang bagus, dan mereka sudah membuktikannya di lapangan NBA. Jika sudah seperti itu, maka sudah bukan sebuah kejutan lagi jika produktivitas mereka dalam mencetak poin meningkat drastis ketika membela timnas masing-masing. Malah jatuhnya kayak NBA ini jadi tempat latihan buat kompetisi mereka di ajang internasional gak sih? Tapi faktor yang setelah ini juga memiliki pengaruh yang gak kalah penting. Kita semua pasti sudah tahu kalau NBA dan FIBA memiliki aturan yang berbeda. Gak akan ada yang namanya defensive 3 second jika kita main dengan aturan FIBA. Dengan begitu, para pemain akan lebih sering mengerumuni paint area. Dan menurut gue itu menciptakan banyak sekali ruang untuk mencetak skor dari area mid-range dan 3 point, dimana ini juga berkaitan dengan poin sebelumnya. Selain itu, dengan aturan FIBA, para pemain dapat lebih sering untuk melakukan kontak fisik. Ini juga dapat menjadi momentum bagi para pemain untuk bersinar di ajang internasional. Di NBA, sebuah tim harus melakukan help defense dan switch sebisa mungkin untuk menghentikan musuh karena mereka nggak bisa banyak melakukan kontak fisik. Hal tersebut bisa semakin mengurangi opsi seorang pemain untuk mencetak skor karena mereka sudah dikepung.
Belum lagi jika pemain utama dalam suatu tim itu lebih suka mengandalkan isolation sebagai cara untuk mencetak skor. Bakal makin gak bisa ngapa-ngapain tuh buat mereka yang berperan sebagai pemain sampingan. Di FIBA melakukan hal tersebut sangatlah beresiko. Dan ini mungkin yang membuat Mills bisa bersinar. Musuhnya tidak akan bisa melakukan switch sebebas yang mereka mau. Karena siapapun yang berada di hadapan Mills, ia tak segan-segan untuk menggoreng mereka meski mereka melakukan kontak fisik. Sehingga semua pemain menurut gua memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar sejak awal. Tapi kalau seperti itu, bukannya mereka yang sudah mendominasi NBA dan berada di tingkat yang lebih tinggi justru bakal terlihat semakin legendaris lagi di panggung internasional. Yang satu ini mungkin bisa menjadi faktor yang membedakan kualitas performa pemain-pemain tadi dengan para bintang NBA lainnya saat bermain di timnas. Hampir semua bintang-bintang NBA berasal dari Amerika Serikat. Mereka memang bisa membentuk Dream Team, Squad Avengers, atau apapun itu yang membuat mereka selalu jadi raja basket dunia. Tapi masalahnya, semua pemain itu bisa saja adalah pemain utama dari tim NBA mereka masing-masing. Dan jika mereka digabungin jadi satu tim di timnas Amerika, mereka yang berkemampuan hebat justru langsung terlihat buruk di lapangan. Sejak kecil mereka sudah tumbuh dalam sebuah sistem di mana jika mereka adalah pemain terhebat, mereka akan selalu ditempatkan di posisi seperti itu. Mereka pun jadi tidak paham bagaimana cara menjadi opsi kedua, opsi ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga performa mereka jadi kurang efektif. Di sisi lain, sistem di Eropa membuka kesempatan bagi para pemain muda potensial untuk langsung bermain di tingkat profesional. Tapi di timnya itu, ia masih bukan siapa-siapa. Jadi meski dia hebat, dia tetap harus menyesuaikan perannya dengan baik di tengah para pemain senior. Selain itu, Mills, Schroeder, Bogdanovic, dan kawan-kawannya juga mengambil peran yang jauh lebih besar untuk negara mereka dibandingkan di NBA. Mereka dituntut untuk mendominasi dan melakukan apa saja di lapangan, dan mereka siap untuk melakukan itu. Mereka sudah tidak bermain dalam bayang-bayang para bintang NBA lagi, dan mereka paham betul bagaimana cara menyesuaikan diri demi menjadi pemimpin dan opsi utama untuk negara mereka. Gua respect banget ke pemain cadangan NBA yang bisa meroket bersama timnas mereka ini, karena mereka bisa ngelakuin itu semua hanya dalam durasi game 40 menit saja, lebih sedikit dari NBA yang cuma 48 menit. Mereka juga bukan pemain yang paling kencang, paling kuat, atau paling mengerikan, tapi mereka memiliki mentalitas yang cocok untuk mengharumkan nama negara masing-masing. Dengan begitu, kehebatan mereka sebagai seorang pemain nggak bisa ditentuin berdasarkan nasib mereka sekarang di NBA. Itulah episode kali ini. Turun harga! Jersey cuma 80 ribuan di bulan kemerdekaan! Free design hanya di Easy Sportwear! Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.